Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini saya ingin sampaikan apa yang dipesankan, apa yang diwariskan oleh beliau Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana beliau tulis dalam kitab Akhlaq Ahli Al-Quran. Pada malam hari ini saya ingin lanjutkan. Yang memegang bukunya silakan dibuka halaman 15. Kemarin sudah sampai pada bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dan tali Allah itu adalah Al-Quran. Kita lanjutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kitabam mutasyabiha, di mana Al-Quran itu merupakan kitab yang mutasyabih. Maksud mutasyabih ini, kata para ulama, maknanya adalah ayat yang satu mirip dengan ayat yang lain. Ayat yang satu menafsirkan, menjelaskan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan, semuanya adalah serasi, saling memperjelas satu sama lain, sehingga seolah dianggap satu sama lain adalah mirip atau serupa. Masaniya, kata para ulama, maksudnya adalah selalu berulang, diulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kalau orang membaca Al-Quran, maka orang yang di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah, dengan membaca Al-Quran kulit mereka menjadi gemetar. Kalau bahasa kita barangkali mudahnya merinding, ya. Summa talidu juluduhum, kemudian menjadi melemah, menjadi melentur, menghalus kulit mereka. Wa qulubuhum, bahkan hati mereka, ila dzikrillah, pada mengingat Allah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini, kata Allah, wa may yudlilillahu, barang siapa yang Allah sesatkan dia, fama lahu min had, tidak akan dia menemukan petunjuk atau yang memberi petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian, ayat ini menekankan kepada kita bahwa, kata Al-Imam Al-Ajurri, yakini Al-Quran adalah perkataan paling baik. Bahkan di dalam ayat yang lain
Wa man asdaqu minallahi haditsan. Perkataan siapa lagi daripada perkataan Allah yang paling benar. Jadi perkataan Allah itu, firman Allah itu, Al-Quran itu adalah paling baik dan paling benar ya. Jadi bagi kita orang yang beriman, semakin yakinlah dengan Al-Quran. Lalu beliau bawakan, kata beliau, wa qala azza wa jalla, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab, di sini adalah Al-Quran, anzalnahu ilaika, kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab itu adalah penuh dengan barakah, agar mereka manusia mentadabburi, memikirkan, merenungkan, meresapi, mendalami ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan bagi mereka orang-orang yang cerdas, orang yang ulul albab, yang pandai, yang pintar, maka mereka akan pasti bisa mengambil peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu berikutnya adalah beliau bawakan juga, tsumma wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Ayat ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa kata Allah, kami, Allah telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan di dalamnya terdapat ancaman. Agar apa ancaman itu? Agar mereka bertakwa kepada Allah. Bagaimana orang itu akan tahu terdapat ancaman? Tentu jika dia memahami Al-Quran plus memikirkan, mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Lalu kata beliau, Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, summa innallaha azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wa'ada, memberi janji, liman istama'a ila kalamihi, pada siapa saja yang mendengarkan firman Allah, Al-Quran. Fa ahsanal adaba inda istima'ihi, ketika kita mendengar Al-Quran, kita harus punya sopan santun, kita harus punya adab, kita harus punya akhlak pada saat Al-Quran itu dibaca. Maka kata beliau, orang yang santun, yang beradab, yang berakhlak terhadap Al-Quran saat dibacakan itu, maka pasti orang itu akan satu, bil i'tibaril jamil, orang itu akan menyerap pelajaran-pelajaran yang indah dari Al-Quran. Waluzumil wajibi littiba'ihi wal amali bihi, orang itu akan diberi karunia, anugerah oleh Allah untuk selalu menjalankan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha mengamalkan Al-Quran itu. Dan karena itu yubashiruhu minhu bikulli khair, dia akan mendapatkan berbagai kebaikan yang menggembirakan akibat dia seperti itu. Wa wa'adahu ala dzalika, dan jika dia melakukan seperti itu, maka Allah janjikan afdalas tsawab, pahala yang sangat afdal. Perhatikan firman Allah, kata beliau, faqala azza wa jalla, fabashshir ibad, beritahu olehmu wahai Muhammad manusia, hamba-hamba Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu hamba-hamba yang mendengarkan perkataan Allah itu, lalu mereka mengikuti apa yang terbaik daripada firman Allah. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang yang Allah beri petunjuk. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mengikuti Al-Quran, merekalah orang yang Allah beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, mereka adalah orang yang pandai, pintar, cerdas, ulul albab. Jadi kalau kita ingin disebut pintar, cerdas, intelek, menurut firman Allah ini adalah, maka dengarkanlah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran, dan ikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran.
Lalu kata beliau, wa qala azza wa jalla, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kembalilah kalian kepada Allah, berpasrahlah kalian kepada Allah sebelum azab datang menghampiri kalian. Lalu kalian tidak lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seperti itu, kembali kepada Allah. Wattabi'u, kata Allah, dan ikutilah oleh kalian ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah, sebelum azab Allah datang kepada kalian secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, lalu kalian tidak merasakannya. Ya, bagaimana merasakan? Dalam keadaan lalai, lelap, mungkin dalam keadaan tidur, mungkin dalam keadaan lalai, asyik, ya, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedang maksiat. Saat itu Allah datangkan azab. Kata Allah, jangan kamu seperti itu. Ikuti Al-Quran sebelum kalian menyesal, karena Allah Subhanahu wa taala bisa kapan saja menimpa mereka yang apalagi membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala Muhammad ibnul Husain, fa kullu kalami rabbina hasan. Yang harus kita ketahui adalah setiap firman Allah, apapun itu, semuanya adalah hasanun, baik. Liman talahu, bagi yang membacanya, wa liman istama'a ilaihi, bagi yang mendengarkannya. Wa innama hadza wallahu a'lam. Kenapa Allah sebutkan ahsan, terbaik, mengikuti yang terbaik, padahal Al-Qur'an semuanya baik? Kata beliau, sifatu qaumin idza sami'ul qur'ana, adalah merupakan sifat dan karakter mereka kaum yang pada saat mendengar Al-Quran mereka tatabba'u minal Qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ilallahi ta'ala. Mereka cari, mereka betul-betul cermat mana yang bagi dia adalah patut untuk didahulukan dibanding dengan ayat yang lain. Mimma dallahum alaihi maulahumul karim, yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Yatlubuna bidzalika ridahu, mereka dengan gigih mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan berharap rahmat Allah. Perhatikan kata beliau, sami'ullaha yaqala, ketika mereka mendengar Allah berfirman. Ini contohnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah, apabila kalian mendengar Al-Quran dibaca, maka dengarkan oleh kalian. Wa ansitu la'allakum turhamun, perhatikan oleh kalian, cermati oleh kalian, hayati oleh kalian. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia dengar ayat itu, langsung orang itu fakana husnustima'ihim yab'atsuhum 'ala tadzakkuri fi ma lahum wa 'alaihim, membuat mereka tergugah untuk semangat karena Allah janjikan segala sesuatu kebaikan untuknya, dan dia takut kalau seandainya ada dia berbuat dosa atau Allah mengancam atau Allah murka kepadanya. Kemudian kata beliau, sami'allaha azza wa jalla qala, ketika Allah berfirman, ini contoh yang kedua, nahnu a'lamu bima yaqulun, kata Allah, kami tahu apa yang mereka katakan, kami tahu, kata Allah. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan kamu tidak bisa ya untuk memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, peringatkan oleh kamu mereka itu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang ada di dalam hatinya rasa takut, mereka akan dapat mengambil pelajaran. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi beliau bawakan kata beliau, qad akhbaranallahu 'anil jin. Contoh, bukan dari manusia, contohnya jin. Perhatikan nih kata beliau, jin. Wa qad akhbaranallahu 'anil jin, Allah memberitakan kepada kita tentang jin.
wa husni istima'ihim lil Qur'an, pada saat mereka mendengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastijabatihim fima yazidu bihim ilaih, ya. Ketika mereka menemukan bagaimana mereka memenuhi panggilan seruan Allah kepada mereka, tsumma raja'u ila qaumihim, si jin itu pulang kepada kaumnya, fawa'azuhum bima sami'u minal qur'ani bi ahsani ma yakunu minal mau'izah. Nasihat yang demikian berharga yang mereka dengar, yang berasal dari Al-Quran itu langsung oleh mereka ditularkan, disampaikan, diserukan kepada kaumnya, yaitu dari kalangan jin lagi. Qala Allahu azza wa jalla, perhatikan firman Allah ini. Kata Allah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, di dalam surat Al-Jin, katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok dari kalangan jin mereka mengatakan kami telah mendengar Al-Quran dan sungguh sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bihi bina wirabbina ahada. Kata jin begitu mendengar Al-Quran dari Rasul dibaca itu, katanya, wah ternyata Quran itu mengarahkan kita, menunjukkan kita, menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Maka dari itu kami beriman. Ya, mereka mendengar, mengerti, memahami, menyikapi. Apa sikapnya? Mereka beriman kepada Al-Quran. Dan langsung sikap hidup apa yang mereka ambil dari kalangan jin? Walan nusyrika birabbina ahada. Langsung punya apa? Punya pernyataan, sikap. Apa pernyataan sikapnya? Kami tidak akan lagi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jalla, wa idza sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Sama mirip dengan yang tadi supaya mengirit waktu. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka ketika pulang ke kaumnya itu, si jin mengatakan, hei kaum, saudara-saudara dari kalangan jin, ternyata Al-Quran itu menunjukkan kita kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Ya kaum mana, langsung berperan seperti yang diperankan oleh Rasul. Kata beliau, kata si jin ini, ya kaum mana, wahai kaum, ajibu da'i Allah, penuhi panggilan yang berasal daripada seruan penyeru Allah itu. Wa aminu bihi, berimanlah, benarkanlah dia. Yaghfir lakum min dzunubikum, dengan yakin kalau kamu beriman kepada seruan ini, kepada ajaran ini, kepada Al-Quran, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menghindarkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih. Jemaah sekalian, sampai di situ untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar bahwa setiap kita hendaknya jangan malas. Apalagi sekarang sudah banyak digital, ya tidak. Suara Al-Quran, tilawah terdengarkan di mana saja, kapan saja, daripada mendengar sesuatu justru yang menumbuhkan nifaq dalam setiap diri kita. Para sekalian, kalau menurut para ulama salaful ummah, orang-orang soleh, mendengarkan nyanyi dan musik itu menumbuhkan, menyuburkan kemunafikan di dalam diri kita. Ganti itu, kurangi, lalu ganti dengan membaca Al-Quran, lalu tadabburi, hayati maknanya, isinya, kandungannya, lalu jadikan dia sebagai penuntun dan jadikan sebagai dasar sikap hidup kita. Belajarlah dari jin. Jin begitu mendengar Al-Quran dibacakan, diserukan oleh Rasulullah SAW, mereka mengerti, lalu dihayati, lalu kemudian pulang, dan karena merasa puas, maka dia sampaikan pada kaumnya. Karena itu ada benarnya. Anda puas, beritahu yang lain. Kalau antum senang dan puas dengan Al-Quran, yakin benar dengan kebenaran Al-Quran, berikan tahu juga pada orang lain. Quran itu benar loh.
Yuk kita bersama Al-Quran, mari kita beriman pada Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai penuntun, lalu jadikan dia sebagai dasar dalam berbagai sikap hidup kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.